Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Sayana Budi Nuraya dari PSPK 23D dengan NIM 4233131086. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai diagram Turner. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari praktikum kinetika dan kesetimbangan, di mana PJ-nya adalah Kak Desika Buru Suderbakti. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diagram Turner. Jadi diagram Turner ini adalah diagram yang di dalamnya itu terdapat tiga komposisi, yaitu tiga komponen A, komponen B, dan komponen C. Nah, di mana komponen-komponen itu akan digambarkan dalam suatu bidang datar. Di dalam diagram Turner itu juga terdapat sistem. Sistem ini merupakan suatu zat yang dapat diisolasikan dengan zat-zat lain, di mana ini menjadi sumber perhatian, di mana yang dapat kita amati dalam sistem ini adalah perubahan dari temperatur, temperatur, tekanan, dan konsentrasi zat tersebut. Nah, dalam diagram Turner ini juga terdapat hukum fasa Gibbs, yang dimana bunyinya adalah jumlah terkecil dari perubahan bebas itu diperlukan untuk menyatakan keadaan suatu sistem pada kesetimbangan yang dinyatakan dengan rumus V sama dengan C dikurang P ditambah 2, di mana C itu sendiri merupakan jumlah komponen, V itu sendiri merupakan jumlah derajat kebebasan, dan P itu adalah jumlah fasa. Di mana kesetimbangan itu dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu adalah suhu, tekanan, dan komposisi sistem. Nah, sedangkan jumlah derajat kebebasan itu untuk tiga komponen, yaitu suhu dan tekanan, dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan 3 dikurang P, di mana jika dalam suatu sistem terdapat satu fasa, maka derajat kebebasannya itu adalah 2, yang menyatakan bahwa jika suatu sistem itu dinyatakan dengan tepat, itu kita harus sesuaikan dulu konsentrasi dengan komponennya. Nah, jika dalam suatu sistem terdapat 2 fasa, maka derajat kebebasan itu adalah 1, yang menyatakan bahwa dalam suatu fasa tersebut, dalam satu komponen harus ditentukan satu konsentrasinya. Satu konsentrasinya harus dinyatakan dan satu komponennya. Nah, jadi dalam suatu derajat kebebasan itu, untuk nilai maksimumnya itu adalah 2 dan minimumnya itu adalah 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membaca dari diagram Turner. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca dari diagram Turner. Nah, di sini kita dapat ketahui ada komponen A, komponen B, dan komponen C. Nah, komponen A ini kita dapat buat itu sebagai aseton, komponen B itu adalah komponen A itu adalah kloroform, komponen B itu aseton, dan komponen C itu adalah air. Kenapa komponen A itu di atas atau kloroform itu di atas? Karena kloroform ini dapat larut dalam aseton dan dapat larut juga di dalam air. Nah, untuk angka-angka di sini ini merupakan jumlah skalanya. Nah, komponen A itu, untuk mengetahui skala A itu, kita dapat baca dari titik C menuju ke A. Ini merupakan skala dari komponen A, yaitu 0,10 atau 0 sampai 0,90. Ini dalam fraksi mol 0, sekian. Jika dalam bisa juga dituliskan sebagai 10%, 20%, 30% gitu. Nah, sedangkan untuk membaca komponen B itu dari titik komponen A menuju komponen B. Begitu juga dengan komponen C. Untuk membaca komponen C itu dapat dilihat dari titik B menuju ke titik C. Nah, apa sih titik di tengah ini? Titik yang tengah ini adalah titik di mana tercampurnya tiga komponen tersebut, atau tercampurnya tiga komponen itu. Nah, dapat dilihat dari gambar. Untuk komponen A itu berada pada fraksi molnya itu adalah 0,30 atau 30% gitu kan. Nah, untuk komponen B sendiri dia sama, fraksi molnya itu 0,30 atau 30%. Sedangkan komponen C-nya itu berada pada 0,40 gitu. Cara membacanya itu jumlah komponen B itu kemarin garis-garis ke bawah, sedangkan komponen C itu garis-garis ke atas gitu.
seperti yang digambar tadi yang sudah aku jelaskan. Titik P ini merupakan titik tercampurnya antara tiga komponen itu, antara antara kloroform, aseton, dan air. Dimana komponen aseton kloroform ini yang digunakan adalah 30% fraksi molnya, yang B itu 30% juga fraksi molnya, sedangkan air itu 40% fraksi molnya. Nah, begitulah cara menentukan cara membaca fraksi mol. Dimana untuk menentukan fraksi mol ini kita bisa menggunakan rumus, kan rumus fraksi mol itu X kan. Jadi untuk menentukan rumus fraksi mol itu jumlah zat fraksi molnya, misalnya zat A, zat it mol dari A per jumlah mol komponennya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.